Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jamaluddin, dosen di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri unjuk kerja dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah di bidang pengajaran. Khususnya pada mata kuliah pendidikan kebangsaan, karena dalam hal ini, mata kuliah ini memiliki peran krusial dalam membentuk karakter mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi akan nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Tujuan utama dalam pengajaran mata kuliah pendidikan kebangsaan dirumuskan secara jelas berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah. Saya berupaya agar setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu yang pertama, menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis dan pandangan hidup bangsa yang adaptif dalam menghadapi tantangan kontemporer di Indonesia dalam pergaulan internasional. Yang kedua, menganalisis secara kritis dinamika perjalanan bangsa dan negara ini, mulai dari pra-kemerdekaan sampai dengan reformasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana saya mengajak mahasiswa untuk bisa mengembangkan kesadaran akan peran aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab, berpartisipatif, dan toleran dalam menjaga persatuan, kerukunan, serta kemajuan bangsa ini. Sehingga mahasiswa dapat menghargai dan mengelola keberagaman sebagai kekuatan, serta mempraktikkan pola mediasi dan kedamaian dalam interaksi sosial yang plural dan majemuk. Sehingga untuk dapat mencapai CPMK atau capaian mata kuliah ini, maka melalui mekanisme atau proses perkuliahan yang dirancang dengan pendekatan yang dinamis dan interaktif. Perkuliahan ini mengkombinasikan pendekatan perkuliahan dengan dialog dan diskusi, brainstorming curah pendapat, case method, dan team based project. Nah, pendekatan ini dianggap ideal karena mampu menggapai sebuah tujuan agar dapat mendorong mahasiswa berpikir kritis, berargumentasi secara logis, dan aktif berpartisipasi dalam setiap sesi perkuliahan. Kemudian, partisipasi aktif ini tentunya dapat menjangkau nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara langsung atau menyajikan di dalam kelas secara nyata. Kemudian pada perkuliahan ini kami memanfaatkan media yang dijadikan sebagai pendukung agenda perkuliahan ini dengan learning management system Google Classroom. Hal ini tentunya menjadi tulang punggung dalam mendukung proses pembelajaran atau perkuliahan. Melalui ini, mahasiswa tentunya nanti dapat mengakses materi perkuliahan, bahan bacaan tambahan, materi-materi yang kami sajikan, baik itu video materi atau video pengayaan, kemudian tugas-tugas yang bisa diunduh dan diupload di dalam LMS tersebut. Nah, LMS tersebut juga menyajikan sebuah diskusi secara asinkronus agar bisa secara aktif dan fleksibel. Kemudian evaluasi dan penilaian, saya merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman hasil belajar, di mana peraturan tersebut menerapkan sistem yang komprehensif dan berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya didasarkan pada ujian tengah semester maupun ujian akhir semester saja, tetapi juga mencakup penilaian terhadap keaktifan dan diskusi kelas, kualitas presentasi kelompok, baik itu dalam pengerjaan, diskusi, partisipasi individu, kemudian proyek di akhir mata kuliah. Pendekatan ini memungkinkan saya untuk memantau kemajuan hasil belajar mahasiswa secara holistik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan salah satu bidang pengajaran ini melalui materi perkuliahan mediasi dan musyawarah mufakat. Ini ada di pertemuan ke-11 yang sudah saya jabarkan di RPS.
Salah satu tema krusial yang saya bahas secara mendalam dan berdampak langsung pada mata kuliah pendidikan kebangsaan adalah mengenai mediasi dan musyawarah mufakat. Topik ini sangat relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menyelesaikan masalah yang mengedepankan dialog. Kemudian mengajak mahasiswa menjabarkan secara utuh bagaimana konsep musyawarah mufakat yang tertuang di dalam sila keempat nilai-nilai Pancasila. Kemudian saya mengajak mahasiswa untuk menguraikan kasus demi kasus bagaimana mediasi itu menjadi salah satu pola kedamaian yang relevan dengan nilai Pancasila. Kemudian saya mengajak mahasiswa untuk mensimulasikan sampai dengan mempraktekkan melalui video yang sudah saya siapkan di LMS, kemudian mahasiswa diajak untuk mengulasnya, kemudian mempresentasikan di dalam kelas. Kemudian akan dikuatkan oleh saya tentunya di penghujung akhir kuliah ini. Sehingga melalui pendekatan yang saya sajikan, berharap agar mahasiswa tidak hanya memiliki pemahaman secara teori, tetapi juga memahami secara praktik bagaimana mediasi dan musyawarah mufakat tersebut. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berkontribusi nyata dan dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan berkarakter. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya pada perkuliahan hari ini. Pertama, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah pendidikan kebangsaan. Sebelum saya lanjutkan pada materi perkuliahan, saya mau menanyakan dulu untuk kehadiran kelas. Sudah kondusif Pak, semuanya sudah hadir. Ya, terima kasih untuk kelas ini. Oke, baik, ini di pertemuan ke-11 saya mau menguraikan tentang materi yang sangat krusial pada mata kuliah pendidikan kebangsaan. Mata kuliah yang utama di profil lulusan Anda nanti. Sebelum saya masuk pada materi ini, saya boleh dong untuk menanyakan kembali terkait mata kuliah pendidikan kebangsaan yang sudah kita lalui di pertemuan 10. Nah, materi pertemuan 10 kita bahas apa ya? Oke, silakan, Rul. Materi kita sebelumnya itu membahas mengenai keniscayaan dalam keberagaman, Pak. Keniscayaan dalam keberagaman. Di pertemuan 10 kita membahas itu. Oke. Lebih spesifik mungkin menguraikan tentang apa ya? Oke, silakan, Rul. Jadi Pak, hari ini kita akan membahas tentang keniscayaan dalam keberagaman. Jadi kita membahas tentang sebenarnya keberagaman apa aja sih yang ada di Indonesia. Jadi kemarin kita membahas ternyata ada keberagaman seperti itu. Dan istiadat, budaya, antar golongan. Nah ternyata keberagaman itu kan sebuah keniscayaan, tapi juga bisa memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Nah sehingga semua yang kita pendidikan tunggal itu menjadi dasar bagi kita sebagai warga negara bagaimana mengantisipasi dari dampak positif dan juga dampak negatif sehingga kita dapat menjaga kesatuan persatuan. Oke, ya. Beri aplaus dulu untuk Nur Ainul. Oke. Keniscayaan akan keberagaman dalam konteks kebinekaan. Tadi teman Anda sudah menyampaikan tentang keniscayaan akan keberagaman di pertemuan 10 kita sudah membahas selesai bahwa yang melekat adalah keberagaman dan itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa dinafikan. Sehingga ini menjadi kekuatan kita untuk bersatu. Jadi spirit persatuan kita itu berangkat dari keniscayaan keberagaman ini. Nah, dalam hal ini saya sudah membagikan di Google Classroom sebagai platform pembelajaran kita secara daring. Itu saya sampaikan di materi ke-6 ya, untuk hari ini pada materi mediasi. Sudah ada yang buka
materinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Di situ saya sajikan materi, kemudian video, ya. Sudah dibuka videonya? Sudah, Pak. Sudah ya. Video itu sebagai pemantik pada kuliah ini. Kemudian saya menganggap ketika Anda sudah menganalisis video itu, baru kita bisa meneruskan materi mediasi ini. Karena itu menjadi dasar Anda berpikir kritis, melihat video secara aktual bagaimana praktik mediasi itu. Ada yang mau beri tanggapan? Silakan. Izin Pak saya. Ya, silakan. Apa yang tahu? Ya, jadi berdasarkan video pengantar materi yang telah Bapak buat di Classroom, Oke. saya melihat bahwa aturan Perda tentang proses mediasi di pengadilan, Pak. Oke. Nah, jadi konflik itu harus diuraikan dulu sampai ke akar-akarnya. Oke. Dan kedua belah pihak itu harus memberikan pertimbangan sosial. Jadi yang saya dapat bahwa mediasi itu merupakan penyelesaian sengketa atau konflik dengan melibatkan orang ketiga atau sebagai mediator, dan mediator tidak dapat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, Pak. Itu yang saya dapat dari video telah Bapak sampaikan di Classroom. Oke. Ya, itu Anda berarti sudah menjajaki apa itu mediasi. Bahkan tadi disinggung peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Oke, video itu memang mempraktikkan dari mulai pengantar mediasi, proses sampai pengambilan keputusan. Ada 3 video yang saya jabarkan di Google Classroom. Oke, ada lagi tanggapan dari oke. Ya. Baik Pak, menindaklanjuti dari tanggapan Aprianta, di sini saya lebih menyorot kepada sang mediator. Nah, mediator di sini memiliki peran yang penting dalam sebuah konflik permasalahan yang mana dia menjadi orang ketiga dalam menyelesaikan permasalahan, namun beliau tidak memihak antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya. Di sini juga mediator memiliki tanggung jawab atau wewenang untuk tidak memberikan, untuk merahasiakan hasil dari mediasi yang telah mereka lakukan dan tidak menyebarluaskan apa yang telah mereka diskusikan dalam konflik sebelumnya. Oke. Ya, sepertinya Anda sudah membaca secara utuh ya. Saya baru mulai berani ini untuk menghantarkan Anda ke materi yang mau kita bahas di pertemuan ke-11 ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membaca dan menonton video itu. Oke, saya akan lanjut pada konteks ini. Sehingga atas bacaan Anda, atas tontonan yang sudah Anda lihat itu, saya akan mengajak bagaimana capaian mata kuliah ini pada materi ke-6 di pertemuan ke-11 memahami secara sadar bagaimana memang bangsa ini menjadi nyawanya republik ini. Ya, jadi republik ini tidak akan bisa menjadi sebuah republik gitu ya, kalau tidak dikuatkan atau tidak ada pondasinya terkait bangsa. Sehingga ketika perbedaan-perbedaan itu memang menjadi sebuah keniscayaan di republik ini, maka saya mau menganalogikan begini. Perbedaan-perbedaan itu tentunya melahirkan perbedaan prinsip, perbedaan perilaku, perbedaan nilai begitu ya. Itu kira-kira rawan konflik nggak itu ya? Kira-kira rawan konflik nggak itu? Rawan ya, rawan konflik. Saya contohkan begini. Tahu korek ya? Korek jelas. Saya pakai analogi begitu. Jadi republik kita itu istilahnya anda ini yang beragam ini seperti sedang berjalan di atas pemantik korek itu. Kalau ada tekanan dan gesekan timbul apa? Api. Api itu adalah konflik. Itu dia maksudnya. Jadi kelas ini ya disebut kelas yang beragam. Jadi kelas ini disebut kelas yang mendukung satu spirit kebangsaan. Ini ada orang Jawa, ini ada orang Batak, ini ada orang Batak juga, ini Jawa, Batak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini agamanya Islam, ini Kristen, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ikon yang disebut spiritnya adalah nyawa republik tadi. Oke ya. Nah, ini kemudian menjadi satu cara pandang saya untuk mengurai pada materi ini. Pertama berangkat dari isu-isu yang krusial hari ini, sehingga ini adalah menjadi salah satu pemicu saya untuk bagaimana sih pembuktian kalaulah mediasi itu menjadi salah satu alternatif untuk bisa mendudukkan perbedaan-perbedaan itu.
Saya tegaskan, mediasi itu mengedepankan dialog. Nah, ini dia efek pergaulan global. Tentunya kita itu akhirnya terefek dari peristiwa global itu, kemudian menciptakan ya itu tadi sentimen-sentimen kecil yang saya sebut tadi, berjalan di atas pemantik api tadi itu, di atas perbedaan itu. Jika ada tekanan dan gesekan maka timbul api, konflik. Nah, ini satu pandangan dengan bagaimana Medan ini akan dijadikan sebuah ikon miniatur Asia yang beragam tadi, yang plural tadi, yang majemuk tadi. Nah, kemudian mata kuliah ini salah satu instrumen di jurusan untuk membangun komunikasi yang aktif dengan para praktisi. Di sini salah satunya adalah Forum Pembauran Kebangsaan dan Kontra Sumut NGO. Jadi jurusan sudah membangun MOU itu, lalu kita di mata kuliah ini kita teruskan melalui riset, melalui pengabdian. Oke, saya lanjutkan lagi. Oleh karena itu, saya meminjam pemikiran-pemikiran dari para ahli yang membicarakan tentang mediasi ini. Saya pakai pemikiran Jürgen Habermas, di mana dia menyampaikan tentang bagaimana memusatkan sebuah persoalan itu melalui dialog ini tadi, komunikasi ini. Ya, komunikasi ini. Jadi setiap solusi itu dapat dibangun melalui komunikasi untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di sini dia bilang apa? Norma-norma dalam komunikatif ini tentunya di sebuah bangsa sudah ada. Apa norma-norma dalam komunikatif kita? Kalau di kita namanya musyawarah mufakat. Itu norma komunikatif kita, musyawarah mufakat. Tetap mengedepankan sebuah dialog. Nah, kalau Durkheim mengatakan apa? Bagaimana menekankan pentingnya solidaritas sosial dan fungsi-fungsi integratif dalam masyarakat. Fungsi-fungsi integratif itu apa? Nilai yang sama-sama dijunjung tinggi. Apa nilai-nilainya? Nilai-nilai Pancasila. Oke. Ini hampir sama, Christopher ini menguatkan pada apa yang disampaikan oleh siapa tadi? Febri, terkait bagaimana mediasi ini membangun sebuah komunikasi, mengklarifikasi sebuah masalah sampai ke akar-akarnya, kemudian bisa mencari solusi bersama di antara kedua belah pihak. Nah, kemudian ini yang dirujuk oleh Perma nomor 1 tahun 2016. Tadi sudah disampaikan. Oke, lanjut. Ini hasil kajian saya bersama teman-teman riset terkait moderasi, keberagaman. Jadi kita melihat bagaimana potret konflik kemajemukan melalui mediasi sebagai jalan damai. Sehingga kita mendapatkan hasil riset kami yang pertama adalah Sumatera Utara, khususnya Medan, masyarakatnya sudah terbiasa hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Yang kedua, masyarakat Kota Medan itu sudah terbuka dalam jalinan sosial, baik itu lintas suku, etnis maupun agama. Nah, fondasinya apa yang menjadi kekuatan bagi masyarakat Kota Medan? Ini riset kami, yaitu adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Kenapa kita menawarkan mediasi? Nih, ini dia. Mediasi itu semua pihak yang bersengketa sama-sama menang karena solusi dibangun bersama. Tidak ada keperpihakan. Oke? Kenapa begitu, Pak? Iya, karena berdasarkan kepentingan. Kepentingan itu apa? Solusi. Bermasalah, cari solusinya. Bukan mediator, pihak ketiga yang cari solusinya. Mediator itu hanya DUT. Dengar, ulangi, lalu tanyakan kembali. Ya, DUT. Dengar, ulangi, lalu tanyakan kembali. Dengarkan kedua belah pihak ketika dia menyampaikan sebuah kepentingannya untuk memutuskan masalah. Mekanisme itu sebagai mediator itu ada pelatihannya. Anda bisa baca ini logika-logika sederhana kenapa pendekatan kepentingan atau mengedepankan prinsip dialog, kalau di kita namanya musyawarah mufakat, itu akan melahirkan menang dan menang, melahirkan kepentingan dan kepentingan. Oke, saya lanjutkan.
Nah, ini terkait mediasi yang sudah disampaikan tadi ya. Saya hanya menguatkan saja. Mediasi itu proses penyelesaian sengketa atau konflik di mana pihak ketiga atau yang disebut sebagai mediator yang dijelaskan tadi, dia memberikan panduan-panduan untuk menguraikan kepentingan-kepentingan masing-masing pihak. Sehingga mediator harus punya prinsip kesukarelaan, jelas kerahasiaan tentunya, netralitas, kontrol pada pihak-pihak. Tidak boleh sentimen dengan kedua belah pihak. Itu tegak berdirinya kepada kepentingan untuk melahirkan solusi atas kedua belah pihak. Sehingga mediator itu harus memfasilitasi komunikasi, menciptakan suasana yang kondusif, membantu mengidentifikasi kepentingan para pihak, dan tidak memihak dan tidak memutuskan. Oke, ini pola musyawarah yang tertuang pada sila-sila Pancasila yang keempat. Bagaimana musyawarah mufakat itu proses pengambilan keputusan yang mengutamakan kebersamaan, dialog, kesepakatan atas diskusi, kemudian tidak lupa juga menjunjung nilai-nilai luhur dalam interaksi dan komunikasinya. Nah, ciri-ciri musyawarah jelas harus keterlibatan atas partisipasi yang aktif, dialogis, menguntungkan kepentingan bersama. Ini pertemuan antara mediasi dengan musyawarah. Ini pertemuannya. Jadi mediasi itu ya struktur dan fasilitator, karena ada mediator di dalamnya. Musyawarah ini melahirkan sebuah instrumen-instrumen nilai yang kalau kita mundur sedikit tadi, semuanya sama-sama berpartisipasi, semuanya sama-sama menyampaikan pendapat dengan dengan nilai-nilai kita ya sopan, ya santun begitu ya. Enggak menyampaikan dengan marah-marah begitu, enggak ya, tapi dengan kearifan-kearifan kita. Sehingga pertemuan di tengahnya tetap dialog tadi, saya sampaikan di awal, mengutamakan dialog untuk melahirkan kepentingan dalam mencari solusi. Oke, ini proses mediasi. Seorang mediator itu harus memiliki persiapan, memetakan sebuah masalah, kemudian dia bisa, supaya masalahnya nggak kemana-mana, tetap pada fokus, kemudian melakukan pertemuan, kemudian melahirkan sebuah kesepakatan sehingga selesai. Oke, sampai di sini saya mau mengajak teman-teman semuanya, mahasiswa semuanya untuk mengaktifkan handphonenya. Bawa handphone kan? Oke, ada ya. Saya akan mengajak Anda untuk berlatih secara kritis melalui pengkelompokan, di mana pembangunan pengelompokannya itu melalui pilihan pemahaman Anda terkait materi yang sudah saya sampaikan. Silakan Anda scan dulu, kemudian Anda pilih pernyataan-pernyataan yang menurut Anda pahami. Dari pernyataan itu akan membentuk sebuah kelompok A dan B berhadapan. Oke, ini yang mau saya bangun terkait pemahaman Anda. Lalu kemudian saya akan berikan satu pemantik untuk berdiskusi antar kelompok, antara kelompok A dan kelompok B. Diuraikan hasil analisisnya masing-masing kelompok ya, dari masing-masing tema 1 dan tema 2. Tema 1 yang dibahas oleh kelompok A dan B, tema 2 yang dibahas oleh kelompok C dan D. Oke, mungkin dimulai dari tema 1 terkait sengketa pembangunan rumah ibadah. Bisa dimulai dari kelompok A ya. Silakan perwakilan. Saya Pak. Oke, silakan. Baik, Nur Ainun. terima kasih kepada Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun. Saya mewakili kelompok A untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan sengketa pembangunan rumah ibadat. Nah, jadi sengketa pembangunan rumah ibadat itu case ataupun permasalahannya itu terjadi di Kota Bogor. Nah, dari ketiga penawaran dari
di PPT yang Bapak berikan, kami memilih yang terakhir, itu dibicarakan bersama, dicari dan dipenuhi kebutuhannya. Nah, jadi kalau misalnya sedikit menceritakan masalah di Bogor tersebut, ternyata itu adalah suatu konflik yang terjadi di Bogor tentang pembangunan Gereja Kristen Indonesia Yasmin atau GKI Yasmin. Nah, ternyata itu mengalami konflik yang berkepanjangan. Ternyata alternatif yang diberikan oleh pemerintah kota juga melibatkan beberapa pihak itu menjadi dialog. Nah, ternyata itu menjadi alternatif, kita garis bawah dialog. Berarti di sini ada kegiatan mediasi. Jadi di sini melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, kemudian forum pembauran kebangsaan di Kota Bogor. Nah, ternyata mereka menelusuri sebenarnya apa sih yang terjadi, kemudian meminta kedua pihak yang bersengketa ini ditanyakan sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dan dua pihak ini apa yang diinginkan, dan juga para pihak itu mencari tahu berapa jumlah jamaahnya, kemudian akhirnya muncullah kesepakatan dan tidak merugikan antara dua pihak. Dan akhirnya setelah dilakukan 130 kali pertemuan, 130 kali pertemuan, Pak, dan itu melibatkan tadi antar pihak, sehingga dihasilkan direlokasilah rumah ibadah ini dan diresmikan dan akhirnya dibangun. Jadi dalam hal ini ternyata benar mediasi itu bisa mencapai jalan damainya, Pak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan karena dari mediasi tersebut yang melibatkan para pihak. Jadi tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan, tapi sama-sama berkepentingan dengan solusinya ya. Oke. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Ya, tadi jelas ya yang disampaikan oleh kelompok A, bagaimana perjalanan mediasi itu tidak hanya sekali dialog saja, tapi butuh waktu dan keterlibatan dari masing-masing pihak untuk mencari solusi atas masalah. Oke. Nah, saya ingin melihat cara pandang dari kelompok B dengan tema yang sama. Nah, kira-kira bagaimana? Ada masukan mungkin? Silakan. Ya, Rocky. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan yang beragam dari suku, agama, budaya, adat istiadat, sehingga melahirkan sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu juara. Sehingga keberagaman ini menjadi spirit atas kekayaan yang harus dihargai dan dijaga dengan sikap toleransi dan persatuan. Sehingga menjaga persatuan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu ketika ada masalah, mengedepankan yang namanya mediasi dan musyawarah mufakat. Oke. Ini pesan saya kepada Anda sebelum saya tutup. Sama-sama berjanji untuk menjunjung tinggi kerukunan atas segala perbedaan yang ada, sehingga kita saling menghargai dan menghormati. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.